Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Putra, NIM 18060048. Saya akan menjelaskan materi tentang pekerja anak-anak. Pekerja anak merupakan masalah yang tersebar luas di negara-negara berkembang. Jika seorang anak berusia di bawah 15 tahun bekerja, sekolah mereka akan terganggu dan hampir semua kasus bahkan tidak bersekolah sama sekali. Eh, Keadaan itu makin mengenaskan karena kesehatan anak-anak yang bekerja itu sangat buruk. Bahkan dalam status mereka yang miskin, ternyata kesehatan mereka lebih buruk dibandingkan dengan anak-anak ya, anak-anak yang miskin yang tidak bekerja. Dan umumnya pertumbuhan fisik mereka terhambat. Selain itu, banyak pekerja anak yang mengalami perlakuan kasar dan kondisi kerja yang eksploitatif. Uh, Model pekerja disajikan secara grafis seperti ini. Saya jelaskan dengan ringkas saja, yang mana selama upah berada di atas WH, upah berada di atas WA ini, maka kurva penawaran akan berada di sepanjang AA ini, di sepanjang sepanjang AA. Nah, jika upah di bawah WH ini, WH di bawah WH, maka kurva penawaran akan berada di sepanjang TT ini, TT. Nah, dan jika berada di antara kedua titik upah itu, maka kurva penawaran akan berada di sepanjang kurva berbentuk S ini, yang berada di antara kedua garis vertikal tersebut. Nah, sekarang pertimbangkan kurva permintaan tenaga kerja ini, DL. Dan jika permintaan tidak jelas, cukup tidak elastis untuk memotong garis AA di atas WH ini, di atas WH, dan juga memotong garis TT, di bawah WL ini, di bawah WL. Maka akan terdapat dua equilibrium stabil berlabel E1 dan E2 ini, E1 dan E2 dalam diagram tersebut. Ketika terdapat dua equilibrium, jika kita mulai dari equilibrium terburuk E2, maka pelarangan pekerja anak yang efektif akan menggeser penawaran equilibrium menjadi baik, yang E1 ini. Setelah perekonomian bergerak ke equilibrium baru, maka pelarangan pekerja anak akan menguat dengan sendirinya, karena asumsi bahwa upah baru akan cukup tinggi sehingga tidak ada keluarga yang perlu menyuruh anak-anak mereka bekerja. Nah, kalau para keluarga miskin berkoordinasi satu sama lain dan menolak untuk menyuruh anak mereka bekerja, semua keluarga ini akan memperoleh keuntungan. Tetapi dengan jumlah keluarga yang besar, pada umumnya mereka tidak akan dapat melakukan tindakan ini. Nah, terdapat 4 pendekatan utama dalam kebijakan pekerja anak yang sekarang diterapkan dalam perumusan kebijakan pembangunan. Apa saja itu? Yang pertama itu menyadari bahwa pekerja anak merupakan cerminan kemiskinan, sehingga merekomendasikan fokus pada upaya penanggulangan kemiskinan ketimbang langsung menangani masalah pekerja anak tersebut. Dan yang kedua yaitu mengedepankan penerapan strategi yang dapat menarik anak-anak ke sekolah yang mencakup perluasan pengadaan unit sekolah baru. Yang ketiga itu memandang bahwa pekerja anak
tidak dapat dihindari, setidaknya dalam jangka pendek itu, dan mengedepankan pada cara yang dapat meringankannya. Dan yang keempat, pandangan yang keempat itu, pendekatan yang keempat itu mendukung pelarangan pekerja anak. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.